Let me piece yourself back together now. What's your vision? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabarnya hari ini? Baik, Alhamdulillah sehat semua ya. sehat. Sebelum memulai pembelajaran, kita berdoa terlebih dahulu ya. Ketua kelasnya dipimpin. Siap, gerak berdoa mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Sebelum memasuki pembelajaran, kita nyanyi terlebih dahulu biar lebih semangat lagi. Yuk berdiri. Ya teman-temannya juga diajak berdiri ya. Kita hari ini mau nyanyi 17 Agustus biar nasionalismenya makin bangkit. 1, 2, 3. 17 Agustus tahun 45, itulah hari kemerdekaan kita. Hari merdeka nusa dan bangsa, hari lahirnya bangsa Indonesia. Merdeka, sekali merdeka tetap merdeka, selama hayat masih di kandung badan. Kita tetap setia, tetap sedia mempertahankan Indonesia. Kita tetap setia, tetap sedia membela negara kita. Ya, tangan kita terlebih dahulu. Semangat, semangat. Hari ini kita akan belajar tentang apa? Hari ini kita akan belajar tentang dongeng. Ada yang tahu dongeng itu apa? Ya, Dongeng adalah cerita fiksi atau cerita khayalan. Di dalam dongeng biasanya terdapat salah satu unsur intrinsik, yaitu amanat atau yang biasa disebut dengan pesan moral. Dongeng biasanya diceritakan secara lisan dan turun-temurun dari satu generasi ke generasi yang berikutnya. Dalam dongeng terdapat unsur-unsur intrinsik. Unsur intrinsik adalah unsur pembangun karya sastra. Salah satunya tadi unsur intrinsiknya yaitu pesan moral. Silakan bukunya dibuka. Halaman 3 tentang dongeng. Ya. Di sini Ibu punya pop up book. Ini bercerita tentang dongeng tupai dan ikan cupang. Tupai dan ikan cupang, persahabatan. Dahulu kala hiduplah sepasang sahabat di daerah Kalimantan. Mereka adalah seekor tupai dan ikan gabus. Setiap hari mereka melakukan kegiatan bersama, mulai dari mencari makan, bermain, hingga berkunjung ke tempat-tempat yang baru. Suatu hari, tupai tidak melihat gabus, sahabatnya. Ia mencarinya ke tempat biasa gabus tinggal. Suatu hari, tupai tidak melihat gabus, sahabatnya. Ia mencarinya ke tempat biasa gabus tinggal. Saat bertemu, tupai sangat kaget. Gabus terlihat lesu. Ternyata ia sedang sakit. Tupai sangat sedih. Ia menawarkan makanan untuk sahabatnya. Namun, gabus tidak berselera makan. Gabus hanya menginginkan satu jenis makanan yang diyakininya dapat menyembuhkan penyakitnya. Tupai berjanji mencari demi sahabatnya. Setelah gabus mengatakan makanan yang dapat menyembuhkan penyakitnya, tupai sangat kaget. Ia harus mencari hati ikan hiu yang sangat ganas. Tidak berpikir lagi, ia
mendapatkan, namun tupai bertekad untuk mendapatkannya. Ia ingin sahabatnya sembuh. Tupai kemudian melompat dari satu pohon kelapa ke pohon kelapa lainnya yang dekat dengan tepi pantai. Saat menemukannya, ia melubangi satu kelapa dan membiarkan airnya habis. Kemudian sang tupai masuk ke dalam kelapa. Angin kencang membuat kelapa jatuh ke pantai dan ikan hiu menerkamnya. Di dalam perut ikan, tupai kemudian keluar dari kelapa dan menggigit hati ikan hiu. Ikan hiu mencoba bertahan sampai kehabisan tenaga. Ombak besar membawa ikan hiu ke tepi pantai. Saat itulah tupai keluar dari mulut ikan hiu dan membawa hati ikan kepada sahabatnya. Sampai di tempat ikan gabus, tupai kemudian memberikan hati ikan hiu kepada sahabatnya. Beberapa hari kemudian, tupai melihat sahabatnya segar kembali. Betapa senangnya tupai melihat ikan gabus sehat seperti sedia kala. Tadi ibu bercerita tentang apa? Ikan Ikan tupai hiu, dan gabus. tupai dan ikan gabus. Sahabatan mereka ya, mulai dari mencari makan, bermain, hingga berkunjung ke tempat yang baru. Di buku sudah ada bacaan tersebut, silahkan dibaca kembali agar nantinya bisa lebih paham. Dan untuk LKPD yang ada di bawahnya, silakan juga dikerjakan ya. Ya. Silakan dibaca dan dikerjakan terlebih dahulu. Ya. Untuk unsur yang pertama yaitu tema. Tema adalah ide dasar, ide pokok, atau gagasan yang menjiwai keseluruhan cerita. Untuk yang kedua yaitu amanat. Amanat tadi biasa disebut dengan pesan moral. Pesan atau nasihat yang ingin disampaikan oleh pengarang. Untuk yang ketiga yaitu tokoh pelaku dalam cerita tersebut. Dan yang terakhir yaitu latar. Latar meliputi latar tempat, latar waktu, dan latar suasana. Untuk selanjutnya, silakan yang tadi sudah ibu bagi kelompok untuk bagannya, ide pemikirannya silakan dikerjakan. Setelah itu nanti bisa dipresentasikan salah satu kelompok maupun semuanya. Yuk bisa dikerjakan. Ada yang kesulitan untuk memberitahu? Sudah? Silakan. Mau kelompok berapa dulu? Keempat. Oh, kelompok 4. Yuk maju ke depan. Untuk yang pertama, judul dari dongeng tersebut adalah Tupai dan Ikan Gabus. Tokohnya ada tupai, ikan gabus, dan ikan hiu ya. Sifat dari tupai itu suka menolong dan ikan gabus itu sabar. Tempatnya Kalimantan Barat. Latar atau awal ceritanya, tupai melihat gabus lesu. Akhir cerita, ikan gabus sehat seperti sedia kala. Pesan moralnya, kita harus saling tolong menolong. Ya, sudah, beri tepuk tangan untuk kelompok 4. Ayo. Tepuk salut. Jempol kanan, jempol kiri. Salut. Ya, bisa dipresentasikan ya dari kelompok 4 tentang unsur intrinsik dari cerita dongeng. Dongeng apa tadi? Tupai dan ikan gabus. Untuk selanjutnya ada yang mau menambahi atau jawabannya sama semua? Rata-rata sama semua ya? Ya. Bagaimana tentang diskusi hari ini? Baik. Diskusi kali ini baik ya. Silakan. Ini tugas individu ya. Silakan untuk peserta didik, untuk kalian ini menulis kembali cerita dari tupai dan ikan gabus menurut versi kalian, menurut yang kalian dapat. Setelah nanti
dikerjakan, setelah itu dikumpulkan. Yuk, bisa dikerjakan. Menulis. Sudah? Sudah. Bisa dikumpulkan? Bisa. Ya, sudah semua ya? Tadi kita sudah diskusi banyak sekali untuk diskusi pada hari ini. Sudah semangat. Tadi sudah ada yang memaparkan juga. Itu adalah bentuk salah satu diskusi untuk kalian. Hari ini kita telah belajar salah satu bentuk cerita fiksi dan khayalan, yaitu dongeng. Dongeng tadi apa? Dongeng adalah cerita khayalan atau fiksi yang diceritakan secara lisan dan secara turun-temurun melalui satu generasi ke generasi berikutnya. Untuk biar lebih paham lagi nanti di rumah, jangan lupa ini dikerjakan. Besok pas berangkat bisa dikumpulkan di meja ya. Sebelum menutup, tadi sebelum ibu tutup ibu tanya dulu, tadi sudah bahagia? Ya, sudah. Rasa-perasaannya gimana tadi setelah ibu ceritakan tentang tupai dan ikan gabus? Senang ya. Yuk kita tutup pembelajaran pada hari ini. Silakan dipimpin oleh ketua kelas. Siap yang berdoa mulai. Alhamdulillahirabbil alamin. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Hati-hati ya. Ya.